Tahun 1976, seorang penyanyi yang bernama Frank Sinatra pernah menyanyikan lagu yang berjudul I Did It My Way. Sebagian lirik lagu tersebut mengatakan bahwa dia menjalani hidup, melewati setiap jalan, melakukan apa yang harus dilakukan, merencanakan setiap hal, setiap langkah dengan seksama I did it my way. Kulakukan dengan caraku. Nah saudara, ketika kita membaca Kejadian 27, kulakukan dan kuwujudkan dengan caraku terlihat dengan begitu jelas. Penulis kitab Kejadian mengisahkan kepada kita dengan belak-belakan bagaimana Ishak, Ribka, dan Yakub berusaha mendapatkan dan mencapai apa yang mereka inginkan dengan caraku. Tidak peduli caranya dengan kecurangan, menipu, memanipulasi, dan membohongi satu dengan yang lain. Kejadian 27 ayat 4-5a. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Saudara, secara keseluruhan kitab Kejadian 27 bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Ishak dengan terburu-buru memutuskan untuk memberikan berkat kepada anaknya Esau. Yang kedua, ayat 5-17, Ribka menguping pembicaraan antara Ishak dan Esau, kemudian merencanakan penipuan untuk mengelabui Ishak supaya berkat itu diberikan kepada Yakub. Yang ketiga, ayat 18-29, Yakub berhasil melakukan apa yang direncanakan. Keempat, ayat 30-40, Ishak mengetahui bahwa dia dan Esau sudah ditipu sehingga Ishak hanya bisa memberikan berkat yang tersisa kepada Esau. Dan bagian yang kelima adalah ayat 41-46, konsekuensi dari perbuatan itu. Esau berencana membunuh Yakub saudaranya. Dan Ribka kemudian menyuruh Yakub pergi ke Haran supaya Esau tidak membunuhnya. Dan sekali lagi, Ribka membohongi Ishak perihal alasan kepergian Yakub ke Haran itu, yaitu katanya karena kelakuan dari istri-istri Esau, orang Het itu. Saudara, berkat yang dibicarakan di pasal ini bukanlah sekedar suatu doa atau keinginan, tetapi suatu hal yang betul-betul akan terjadi dan akan menentukan masa depan seseorang. Ini adalah suatu hal yang sangat penting. Dan karena itulah Ribka dengan Yakub anak kesayangannya rela melakukan apa saja demi mendapatkan berkat itu. Pada zaman itu berkat biasanya diberikan dan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya seperti yang dicatat di dalam Kejadian 49. Namun di dalam bagian ini Ishak berencana melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Mengapa? Ternyata saudara ada suatu motivasi yang tersembunyi. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam pasal ini. Yang pertama, Ishak. Di dalam pasal sebelumnya yaitu Kejadian 25 ayat 23, Tuhan sudah mengatakan bahwa berkat itu akan diberikan kepada anak yang muda. Namun dalam Kejadian 27 ayat yang keempat, Ishak dengan sengaja menentang apa yang Tuhan sudah tentukan dengan memberikan berkat itu kepada Esau. Karena Ishak lebih mengasihi Esau. Nah, alasan kasih Ishak kepada Esau di dalam Kejadian 25 ayat 28 disebutkan karena Ishak suka makan daging buruan Esau. Menarik untuk direnungi saudara, kasih Ishak kepada Esau membuatnya tidak pernah menegur anaknya tersebut. Khususnya ketika dia melakukan dua hal. Pertama, ketika Esau menjual hak kesulungannya yang menggambarkan betapa Esau menganggap sepele hal tersebut. Dan yang kedua, ketika Esau menikahi dua orang perempuan Het yang adalah orang Kanaan. Ishak tahu bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Karena di dalam Kejadian 28 ayat yang pertama, sebelum Yakub pergi meninggalkan rumahnya, Ishak berpesan kepada Yakub supaya dia tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan. Kasih Ishak kepada Esau mendistorsi pandangannya tentang yang baik dan yang jahat. Tokoh yang kedua, Ribka. Sama seperti Ishak, dia memfavoritkan Yakub. Yakub adalah anak kesayangannya. Dengan embel-embel mengatasnamakan kehendak Tuhan bahwa berkat itu akan diberikan Tuhan kepada Yakub, maka dia merencanakan penipuan terhadap suaminya Ishak. Mungkin saat itu Ribka berpikir, jika saya tidak bertindak sekarang, rencana Tuhan bagi Yakub tidak akan terjadi. Atau waktunya begitu mendesak, tidak ada pilihan, saya mesti bertindak sekarang. Dan lihatlah akibat daripada semuanya itu. Keluarga yang terpecah.
hubungan yang rusak antara anggota keluarga, dan Ribka sendiri harus berpisah dengan anaknya. Yakub melarikan diri ke Haran selama 20 tahun. Esau pindah ke Edom. Setelah 20 tahun kemudian, ketika Yakub pulang, Ribka sudah meninggal. Sehingga sejak peristiwa itu dia tidak pernah bertemu lagi dengan anaknya. Yakub sendiri dalam pelariannya di rumah pamannya Laban, dia menerima pelajarannya. Si penipu kena tipu. Pamannya Laban menipunya perihal istri yang diberikannya kepada Yakub dan mencuranginya 10 kali perihal upah yang harus diterimanya. Saudara, kita melihat suatu gambaran keluarga yang jauh dari sempurna. Berkat yang Allah janjikan tentu tidak direncanakan akan diberikan dengan cara seperti itu. Namun Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Ribka dan Yakub berhasil dengan rencananya. Janji berkat yang dijanjikan kepada Yakub tergenapi. Namun mereka mendapatkannya dengan cara yang manipulatif, menghalalkan cara yang salah untuk tujuan yang benar. Nah, apa yang dicatat tentang hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam bagian ini tentu bukan supaya kita meneladaninya. Apalagi ketika kita melihat bahwa perbuatan Ribka dengan Yakub berhasil dan seakan-akan mereka menolong Tuhan untuk mewujudkan apa yang direncanakannya. Nah, Tuhan tidak tutup mata terhadap dosa yang dilakukan. Baik oleh Ishak, Ribka, Yakub, dan Esau, mereka menerima konsekuensi perbuatan mereka itu. Namun Tuhan tetap mewujudkan apa yang Dia janjikan kepada umatnya dan melalui umatnya. Sekali lagi kita melihat, Tuhan memakai orang-orang yang penuh dengan kelemahan untuk mewujudkan rencananya. Dia menghajar mereka yang melakukan kesalahan, namun kasih-Nya kepada mereka sebagai umatnya tidak berubah. Amin.